Tentu pada video-video sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang mengatasi pikiran negatif. Tapi untuk yang satu ini tentunya sedikit berbeda. Begitu. Maka simak terus video ini hingga selesai. Dan tentunya video ini buat Anda yang selalu berpikiran negatif dan sulit bagaimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Fatahillah, di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pikiran yang negatif karena membayangkan berbagai hal yang tidak menyenangkan yang menjadi kebiasaannya itu. Nah, tentu pada video-video sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang mengatasi pikiran negatif. Tapi untuk yang satu ini tentunya sedikit berbeda. Begitu. Maka simak terus video ini hingga selesai. Dan tentunya video ini buat Anda yang selalu berpikiran negatif dan sulit bagaimana cara mengatasinya. Oke. Nah, teman-teman, sebetulnya cara kita mengatasi pikiran negatif itu tidaklah terlalu rumit, ya, tidak terlalu sulit, tetapi cukup mudah dan simpel. Hanya saja kadang-kadang kita ini tidak bisa menguasai pikiran kita sendiri, ya. Akibatnya adalah tidak bisa menguasai emosi dan perilaku kita, begitu. Maka kunci yang utama adalah kita harus bisa menguasai pikiran kita sendiri. Itu yang pertama dan paling pokok. Nah, kalau kita sudah bisa mengatasi atau menguasai pikiran sendiri, maka dampaknya adalah kita bisa menguasai emosi atau perasaan. Berikutnya, kalau kita bisa menguasai emosi atau perasaan, maka pasti kita bisa menguasai perilaku atau tindakan diri kita seperti itu. Nah, jadi kunci utama bagaimana cara mengatasi pikiran yang negatif sebetulnya adalah terletak bagaimana cara kita untuk mengatasi pikiran kita sendiri, begitu. Nah, salah satu contoh adalah berpikir yang negatif karena membayangkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Contoh begini, Anda takut dengan hewan ulat, misalkan. Nah, tiba-tiba Anda hanya kepikiran saja ada ulat di baju Anda, padahal nggak ada sama sekali. Tapi hanya kepikiran saja ada ulat yang menempel atau sedang berjalan di baju Anda. Nah, bagaimana reaksi Anda? Pasti Anda akan ketakutan, atau istilahnya itu jimprak-jimprak. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang sudah terlanjur membayangkan sesuatu yang tidak dia sukai, itu pikirannya bertambah liar. Semakin dilawan, justru gambarannya semakin muncul di dalam kepala itu. Maka efeknya adalah orangnya ketakutan atau bahkan lari, padahal nggak ada ulatnya sama sekali. Hal pertama yang terjadi di sini adalah Anda tidak bisa menguasai pikiran Anda sendiri yang sedang liar membayangkan sesuatu yang sangat Anda benci itu. Nah, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah ambil nafas yang dalam dulu, ya, sebanyak 3 kali minimal, ya. Hembuskan, begitu sambil mensugesti diri sendiri. Saya bisa menguasai diriku. Saya bisa menguasai diriku. Saya bisa menguasai diriku, seperti itu. Sambil mengambil nafas dan menghembuskan nafas secara perlahan-lahan, ya. Bukan nafas yang tergesa-gesa, tapi nafas yang pelan-pelan seperti ini. Saya mampu menguasai diriku sendiri sambil menghembuskan nafas. Mengucapkannya di dalam hati, ya, tidak perlu di mulut, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting ucapkan dengan jelas dan tegas dalam hati atau di dalam pikiran Anda, begitu. Nah, jadi cara yang pertama tadi adalah mengambil nafas dalam dan menghembuskannya sambil mensugesti diri sendiri. Saya bisa menguasai diriku sendiri. Saya bisa menguasai diriku sendiri. Terus seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah langsung membayangkan pikiran yang negatif muncul itu, bayangkan semakin menjauh dan semakin mengecil, begitu, ya. Bayangkan semakin menjauh dan semakin mengecil, terus mengecil sampai sejauh mungkin hingga Anda tidak bisa melihatnya, begitu. Kalau masih terbayangkan, maka langsung kendalikan itu, kuasai pikiran negatif Anda dengan cara menjauhkan dan mengecilkannya sejauh mungkin dan sekecil mungkin sampai tidak kelihatan, begitu. Nah, kalau Anda bisa sangat fokus melakukan hal ini, maka artinya Anda sudah bisa menguasai pikiran sendiri, begitu. Dan efeknya juga ke perasaan atau ke emosi semakin rendah atau netral. Dan efeknya juga ke perilaku akan semakin baik, seperti itu.
Yang tadinya itu efeknya ketakutan sampai jimbrak-jimbrak lari, sekarang efeknya biasa saja, tidak ketakutan, tidak perlu lari dan lain sebagainya. Jadi itu cara yang pertama adalah ya berusaha untuk menguasai diri sendiri, atau lebih tepatnya adalah menguasai pikirannya sendiri yang sedang liar itu, dengan cara mengambil nafas yang dalam dan menghembuskan sambil mensugesti diri, saya mampu menguasai diriku sendiri dengan baik, saya mampu menguasai diriku sendiri dengan baik, begitu seterusnya. Nah, terus tadi langkah yang kedua adalah membayangkan sesuatu yang negatif tadi yang tiba-tiba muncul. Anda bayangkan sejauh mungkin dan mengecil sekecil mungkin, begitu. Terus lakukan seperti itu, maka nanti efeknya akan reda atau netral, sehingga reaksi pada tubuh Anda pun juga semakin baik. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam berbagai macam bidang? Contoh bagi Anda yang sekolah atau kuliah, di saat Anda mengerjakan tugas atau di saat Anda mengerjakan sebuah ulangan di sekolah, ya, katakanlah ujian nasional, pasti yang terbayang pertama kali adalah ketakutan, ya, tidak lulus, nilai jelek dan lain sebagainya. Kemudian yang menunggu itu killer sekali, ya, pengawasnya itu jahat sekali, seperti itu. Maka di saat Anda membayangkan hal-hal semacam itu, langsung bayangkan kamarnya itu menjauh dan mengecil sejauh mungkin dan sekecil mungkin sampai Anda tidak bisa melihatnya dalam bayangan itu. Nah, terus lakukan seperti itu, ya, dengan cara apa? Ya, menguasai pikiran. Nah, dengan menguasai pikiran seperti ini, artinya Anda juga sedang menguasai emosi Anda sendiri dan sekaligus menguasai perilaku dan tindakan Anda. Nah, lakukan berkali-kali, ya. Begitu muncul, langsung bayangkan itu menjauh, menjauh, menjauh dan mengecil, semakin kecil, terus menjauh dan semakin kecil sampai Anda tidak bisa melihatnya. Lakukan terus. Kalau muncul lagi, lakukan lagi. Bayangkan semakin menjauh dan semakin mengecil sampai tidak kelihatan. Gitu. Nah, nanti efeknya akan semakin bagus. Nah, kemudian bagaimana penerapannya kalau dalam bidang usaha? Ya, contohnya apa? Anda merasa jualannya itu nggak laku, terbayang dalam kepala Anda banyak pesaing dan lain sebagainya sehingga jualan Anda itu sepi. Nah, maka bayangkan jualan sepi itu menjauh semakin kecil, semakin jauh, semakin kecil lagi dan sampai Anda tidak bisa melihatnya. Dan lebih powerful lagi, langsung bayangkan pikiran yang positif, yakni dengan cara membayangkan kebalikan dari apa yang kelihatan negatif tadi. Kalau Anda tadi jualannya tidak laku, maka bayangkan jualannya sangat laris, jualannya itu langsung habis. Itu rasakan seolah-olah Anda sudah mengalaminya. Anda melihat, Anda mendengar dan merasakan seolah-olah sudah terjadi, seperti itu. Dan hal itu dekatkan, ya, dekatkan semakin dekat seolah-olah Anda menyatu dengan bayangan yang positif itu. Nah, jadi bayangan yang positif ini kebalikan dari bayangan yang negatif. Jika bayangan negatif, Anda harus menjauhkan sejauh mungkin dan membuatnya semakin kecil sampai tidak kelihatan. Sebaliknya, kalau bayangan yang positif Anda dekatkan sangat dekat sekali dan bayangkan menyatu dengan Anda, lihat, dengar, dan rasakan apa yang sedang terjadi itu. Sesuatu yang sangat baik untuk Anda, sesuatu yang sangat positif untuk Anda. Nah, untuk contoh yang pertama tadi, ya, ini mengerjakan ujian atau ulangan, ya, di samping Anda juga di samping Anda mengecilkan bayangan negatifnya dan menjauhkannya, Anda juga bisa membayangkan keberhasilan mengerjakan ulangan, nilai bagus, pengawas yang baik, pengawas yang peduli dan sebagainya, dengan cara membayangkannya semakin dekat, semakin Anda rasakan seolah-olah sudah terjadi. Lihat, dengar, dan rasakan Anda menyatu dalam bayangan yang positif itu seolah-olah terjadi dalam mental Anda. Tidak perlu khawatir apakah itu nanti akan terjadi beneran atau tidak. Tidak usah dipusingkan, tidak usah dirisaukan. Yang terpenting dalam mental Anda harus bisa membayangkan sesuatu yang positif untuk menggantikan sesuatu yang negatif itu. Nah, alih-alih tadi, kalau bayangan negatif itu pun tidak mungkin terjadi atau tidak pasti terjadi, ya, namun yang pasti efeknya pada diri Anda itu juga negatif. Anda semakin takut, Anda semakin gemetar, Anda semakin tidak karuan, dan perilaku Anda pun juga sama negatifnya. Sehingga lebih baik diganti dengan bayangan yang positif, bayangan yang menyenangkan, ya kan? Nah, sehingga efeknya ke pikiran Anda, emosi, dan perilaku Anda pun juga akan semakin positif, semakin memberdayakan, semakin baik. Meskipun sama-sama nggak akan terjadi keduanya, misalkan. Tetapi toh jauh lebih baik untuk membayangkan sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan. Bukankah begitu?
Nah, kalau sama-sama tidak terjadi misalkan, maka tentunya membayangkan yang positif itu jauh lebih bagus untuk kesehatan mental kita, kesehatan diri kita, ya kan? Nah, maka cobalah hal ini dalam setiap aspek Anda. Ya, tentunya akan berdampak sangat positif untuk pikiran Anda, untuk diri Anda, untuk emosi Anda, bahkan untuk kehidupan Anda. Seperti itu. Dan ini aplikasinya sangat luas sekali, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tidak hanya dalam bidang usaha, bisnis, apapun itu. Termasuk menerapi diri sendiri dari berbagai macam hal yang negatif. Contohnya apa? Kalau Anda merasa minder, Anda terbayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang negatif mengenai diri Anda sendiri. Ya, Anda melihat, Anda mendengar, Anda merasakan diri sendiri itu minder, diketahui orang. Nah, cobalah orang yang menertawakan Anda itu dalam bayangan, ya, ubahlah menjadi sosok yang sangat mengecil dan menjauh sekali dari diri Anda. Kemudian bayangan itu terlepas jauh banget dari Anda sampai tidak terlihat. Nah, kemudian bayangkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang lebih positif. Misalkan orang-orang tersenyum kepada Anda, kagum terhadap Anda. Lihat, dengar, dan rasakan itu seolah sudah terjadi, sangat dekat sekali, bahkan seolah menyatu dengan Anda. Begitu. Nanti efeknya juga akan sangat luar biasa pada pikiran, pada emosi, dan perilaku kita. Maka itu yang disebut dengan mind programming, atau memprogram pikiran dengan hal-hal yang positif dan memprogram ulang pikiran negatif dengan hal baru yang jauh lebih positif. Seperti itu. Baik, itu dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan tentunya Anda pun boleh untuk membagikan rahasia ini kepada teman-teman Anda, keluarga, ataupun siapapun yang Anda anggap perlu untuk menggunakan teknik NLP ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.